Mungkin nggak sih Amerika kemudian mundur? Karena gini, karena ini kan yang dipertaruhkan oleh Trump juga ya. Di satu sisi kalau misalnya dia tetap maju, dia akan berhadapan dengan impeachment, entah itu akan berhasil atau tidak. Tapi kemudian di sisi yang lain dia harus mengorbankan tadi ya sekian ratus triliun gitu untuk mendanai perang. Dan di sisi yang lain lagi dia harus berhadapan dengan resiliensi Iran gitu. Ya. Terus juga bahkan sekarang negara-negara Eropa yang tadinya inferior ke Amerika udah berani melawan kan. Polandia nggak mau kasih rudal Patriotnya nggak mau dikasih ke Amerika gitu kan. Terus Spanyol menutup udaranya, nggak boleh nih pesawat tempur Amerika lewat kayak gitu. Terus nggak ada yang mau juga berperang. Bah Inggris ya, pada Inggris tuh kurang Sahabatnya apa tuh, bestie banget sama Amerika kan. Iya. Gak mau menolong gitu kan untuk bersama menyerang Iran gitu kan. Karena apa, mereka tahu Iran nggak bisa ditekan hanya dengan seperti itu, dan kalau ngelihat geostrategisnya emang sulit untuk buat negara-negara Eropa ini untuk maju ke perang tanpa ada korban gitu, supaya senjata jalan terus penjualannya, kemudian minyak, ketika harga minyak naik ya mereka yang untung gitu kan. Belum juga bisnis yang lainnya ya, karena Selat Hormuz ini yang yang lewat di sana bukan cuma minyak dan gas saja yang diperlukan, ada helium, ada pupuk, urea, sulfur, barang-barang petrokimia. Itu memang jalur perdagangan. Iya. Nah, ketika harga naik, ya pastilah ada yang mengambil keuntungan. Yang rugi itu sebagian besar dunia gitu, masyarakat dunia. Tapi ada yang untung kan. Nah itu, ini saya pikir yang membuat juga Amerika Serikat rezimnya ya, pemerintahnya kenapa kok masih bertahan terus memerangi Iran, padahal udah jelas kerugiannya besar sekali ya, dalam 30 hari ini udah 560 triliun rupiah ya habis uangnya kan. Untuk yang bisa kita lakukan, artinya kekuatan kita, leverage kita untuk isu Timur Tengah ini adalah diplomasi. Nah, diplomasi itu ada diplomasi yang istilahnya diplomasi normatif ya. Kita mungkin nggak bisa ngirim senjata gitu ya, nggak bisa ikut perang, tapi kita ngirim pasukan perdamaian, itu kan upaya kita ya. Tapi dengan kita direndahkan seperti ini oleh rezim Zionis Israel, kita bisa menggunakan diplomasi normatif itu untuk memberikan tekanan. Kita akan kita tidak mau lagi terlibat dalam upaya-upaya perdamaian yang digagas oleh Trump, dan di dalamnya juga ada Israel. Gitu. 3 prajurit Indonesia dalam kontingen Garuda untuk UNIFIL telah gugur di Libanon. Ini adalah angka yang terbanyak sejak TNI bergabung di UNIFIL tahun 2006. Dan ini tidak lepas dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kita akan mendiskusikan ini secara komprehensif dan juga secara tajam bersama dengan Ibu Dina Sulaiman, seorang dosen hubungan internasional dan juga analis geopolitik. Selamat pagi Ibu Dina. Iya, selamat pagi Mbak Irza. Gugurnya TNI, Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL itu menjadi salah satu simbol bahwa konflik yang terjadi itu juga berimbas secara langsung untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian menurut Ibu Dina, analisis Bu Dina nih, posisi Indonesia sebenarnya saat ini seperti apa? Dan respon pemerintah seharusnya itu bagaimana terkait dengan perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat? Iya. Baik, memang ini tragedi luar biasa ya, kita semua berduka cita, sedih sekali gitu ya menerima berita ini, dan memang selama ini keberadaan pasukan perdamaian di Libanon dalam dalam kerangka UNIFIL yang mendapatkan mandat PBB itu
sudah berkali-kali memang diserang oleh Israel. Artinya ini bukan kasus pertama sebenarnya. Di tahun 96 itu bahkan Israel itu betul-betul menyerang markas UNIFIL ketika di sana ada ribuan orang yang berlindung di markas tersebut, sehingga waktu itu lebih dari 106 orang tewas, orang sipilnya, lalu ada 4 tentara dari Fiji yang terluka. Dan sejak 2003 sampai hari ini itu Israel tuh berkali-kali menyerang markasnya UNIFIL itu ya. Markas atau mobilnya atau menjatuhkan bom di dekat-dekat sana gitu ya. Memang sebelum ini tidak ada korban jiwa tapi terluka ada gitu ya. Nah ini yang saya pikir situasi terakhir ini yang luar biasa ya, sampai ada 3 tentara kita yang gugur dan kemudian juga ada yang terluka. Betul, juga kan sekitar gitu 7 prajurit yang terluka ya, kabarnya terluka juga. Artinya apa? Artinya kita itu punya niat baik ya untuk menjaga perdamaian, tapi yang dihadapi itu adalah Israel, dan Israel ini tidak pernah mematuhi hukum internasional selama ini, dan tidak pernah ada yang menghukum, tidak pernah ada yang melakukan sesuatu yang bisa betul-betul membuat Israel itu berhenti melakukan kejahatannya. Tadi saya bicara soal pembantaian di Kana di Lebanon itu kan tidak ada hukuman. Iya, jadi dibiarkan saja gitu. Dan Israel lepas hanya dengan mengatakan itu tidak sengaja. Nah, kali ini pun saya yakin nanti juga Israel juga mengatakan oh itu tidak sengaja, atau istilahnya collateral damage. Sebenarnya yang diserang itu yang lain tapi kena. Nah, padahal kan yang namanya markas UNIFIL itu secara prosedur sudah dikasih tahu ke pihak Israel dan ke pihak lawannya Hizbullah, ini posisinya ada di sini. Dan problem utama memang sebenarnya yang namanya pasukan perdamaian itu mereka tidak boleh menyerang. Jadi mereka peacekeeper, jadi menjaga agar situasi damai. Mereka punya senjata tapi tidak boleh digunakan untuk menyerang para pihak. Nah, meskipun kalau diserang boleh melawan, tapi masalahnya kan ketika diserang sudah terlambat ya, artinya gitu. Boleh nggak menyerang duluan? Sama sekali nggak boleh gitu. Beda dengan peace enforcement. Kalau peace enforcement misalnya dulu di kasus Libya, nah itu Dewan Keamanan PBB waktu itu memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat sipil. Libya waktu itu dituduh ya, Presiden Libyanya dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan, padahal sebenarnya belum ada investigasi yang cukup. Kemudian NATO melakukan serangan. Nah itu peace enforcement gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana tentara kita di sana punya senjata tapi nggak bisa melakukan apapun, karena mandatnya memang tidak boleh melakukan apapun, dan yang dihadapi adalah Israel. Nah itu yang memang membuat situasinya memang sangat berat ya buat pasukan perdamaian kita. Nah saya pikir ini justru menjadi momen ya buat kita semua untuk meninjau lagi ini sebenarnya kita posisi kita tuh seperti apa sih di hadapan para pihak yang punya kekuasaan di sini, Amerika Serikat dan Israel. Kita sudah mau ini ya mengorbankan, dan kita itu biaya besar ya mengirimkan pasukan ke sana dan mengirimkan ribuan tentara kita. Mereka harus mereka harus jauh-jauh dari keluarga untuk menjaga perdamaian, tapi sepertinya tidak dihargai nih sama Amerika Serikat dan Israel ya. Ini yang saya pikir kita harus bergerak ya bersama, menyuarakan protes keras terhadap Israel dan juga terhadap Amerika, karena Israel itu tidak berani melakukan apapun dan tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada dukungan kan dari Amerika Serikat. Jadi ini satu paket nih. Nah kalau kita hubungan tadi Mbak Irza bilang soal Iran juga. Nah kenapa kok Iran juga terkait sama situasi ini? Ini kan di Lebanon, apa hubungannya dengan Iran gitu ya. Nah situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel itu tuh satu paket dengan situasi Palestina dan Lebanon. Jadi Israel ini memang melakukan serangan ke berbagai pihak yang dia anggap mengancam keselamatannya. Nah, misalnya Lebanon, kenapa kok Israel menyerang Lebanon ya? Karena di situ ada Hizbullah yang memang mengirimkan serangan juga ke Israel. Tapi kalau kita cek apa alasan Hizbullah melakukan serangan itu ya, karena Hizbullah selama ini memang
didirikan untuk melawan Israel di tahun 82 itu karena kan waktu itu Lebanon itu diduduki ya oleh Israel. Jadi betul-betul pasukan Israel itu ada di Lebanon dan berarti kan menjajah ya gitu ya. Jadi orang Lebanon berhak untuk melawan. Betul. Gitu. Hukum internasional memberikan hak untuk itu. Nah, cuma karena militer Lebanonnya sendiri seperti tidak punya power juga, akhirnya berdirilah ini ya Hizbullah ini. Hizbullah ini untuk melakukan perlawanan gitu kan. Yang membantu siapa? Yang membantu Iran, ngasih senjata, ngasih dana. Tapi kan tujuannya adalah untuk memerdekakan Lebanon dari Israel. Akhirnya Israel keluar, ya Lebanon akhirnya bisa terbebas dari pendudukan Israel. Nah, barulah UNIFIL ditaruh di situ dengan tujuan supaya nih para pihak sudah jangan saling serang lagi. Israel memang nggak boleh lagi menyerang ke Lebanon. Untuk memastikan itu gitu ya. Hizbullah juga harus bertahan nih. Sudah sampai di sini saja gitulah itunya saling serangnya. Ya memang UNIFIL di situ di perannya ya untuk membuat agar stabilitas tercapai. Tapi kan yang terjadi kemudian Israel masih terus secara berkala menyerang Lebanon. Baru kemudian di Oktober 2023, 7 Oktober itu kan Hamas melakukan serangan ke Israel, tapi juga dengan tujuan kemerdekaan sebenarnya gitu kan, karena mereka udah dijajah. Terus juga yang diminta oleh Hamas waktu itu adalah pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan sewenang-wenang oleh Israel kan gitu ya. Tanggal 8 karena kemudian langsung dibalas oleh Israel dengan serangan besar-besaran. Tanggal 8 Oktobernya Hizbullah membantu, kemudian dia melakukan serangan ke Israel sehingga kemudian Israel mengirim serangan juga ke Lebanon. Nah ini seolah-olah kalau kita hanya lihat sekilas, seolah-olah ini kok saling serang kok nggak ada faedah banget saling serang saja. Nah tapi kita menganalisis harus cari akarnya. Ini akarnya kenapa sih gitu ya? Betul. Bukan karena ini orang-orang ini pengen berperang, bukan karena Hizbullahnya pengen berperang atau Hamasnya ingin berperang, tapi akarnya adalah karena ada penjajahan ini gitu ya, pendudukan dari Israel baik di Gaza, di tepi barat, Yerusalem Timur dan juga di Lebanon Selatan. Dan sebenarnya masih ada ya wilayah yang diduduki oleh Israel, wilayahnya Lebanon yang masih diduduki Israel. Nah, Iran di sini membantu kelompok-kelompok ini sehingga buat Israel dan buat Amerika, ya Iran dianggap sebagai ancaman juga. Meskipun Iran nggak pernah melakukan serangan langsung sebelumnya kan, tapi hanya membantu saja ini, membantu kelompok-kelompok yang anti Israel ini kan. Nah, itulah kemudian di Juni 2025 Israel dan Amerika Serikat menyerang, lalu waktu itu kan ini ya yang terjadi itu kayak penghentian perang aja gitu. Jadi bukan gencatan senjata tapi penghentian perang dan secara sepihak pula ya. Trump juga yang mengumumkan di media sosialnya waktu itu. Nah, sekarang tiba-tiba menyerang lagi di 28 Februari. Jadi ya ini tuh kalau kita menganalisis ini, situasi ini yang tadi tentara kita juga gugur di Lebanon itu petanya kayak gini luas. Jadi kita nggak bisa fokus Lebanon saja gitu enggak, tapi keseluruhan Timur Tengah memang sedang bergolak hari ini, sedang terjadi perang besar. Dan akarnya itu adalah Israel gitu ya. Dan Israel ini mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Artinya kita, posisi kita juga harus jelas di sini gitu ya. Kita mengidentifikasi siapa ini yang bersalah di sini, dan kita perlu menggalang suara bersama-sama dengan negara-negara selatan yang lain untuk ya menyuarakan perlawanan ya terhadap Amerika Serikat dan Israel ini. Iya. Dan hubungan antara Israel dan Amerika menurut saya seperti simbiosis mutualisme mungkin ya, atau justru salah satu pihak yang mendapat keuntungan di sini ya Bu ya? Ini ya kayaknya ada dua versi analisis sebenarnya. Ada yang mengatakan Israel yang memanfaatkan Amerika, atau sebaliknya Amerika yang memanfaatkan Israel. Menurut saya dua-duanya benar dari sisi apa? Israel memanfaatkan Amerika, kalau kita lihat gejalanya itu dari sisi sebenarnya kan yang pengen memerangi Iran
yang pengen membuat Iran itu terguling pemerintahnya itu kan Israel. Iya. Kenapa? Ya supaya nggak ada lagi nih yang bantu milisi-milisi bersenjata ini kan, yang anti Israel ini. Nah kemudian selama ini, dan itu diakui sama Netanyahu ya, Iya. saya tuh udah, ini tuh impian saya dari dulu, saya tuh udah minta Iya. presiden-presiden Amerika Serikat untuk menyerang Israel, tapi kan nggak ada yang mau, karena tahu Menyerang resiko Iran, besarnya, menyerang Iran. tahu resiko besarnya. Betul. Tapi Trump akhirnya bisa dibujuk oleh Itu. Netanyahu. Apakah karena minyak? Karena waktu itu beruntun ya, setelah Venezuela, Greenland, kemudian Iran. Jadi kalau saya pikir di sini Trump itu dimanfaatkan oleh Israel, oleh Netanyahu di situ kan. Dan kalau kita hubungkan dengan yang lain-lain, misalnya sikap Trump ke Venezuela, kemudian ke Greenland, dan narasi-narasinya yang keras ke negara-negara sekutunya sendiri, yaitu saya pikir itu karakternya Trump yang kemudian dimanfaatkan oleh Netanyahu, ya. Tapi sebaliknya juga bisa, kalau kita lihat siapa sih yang dapat untung besar dari perang ini, ya. Dalam sejak genosida Gaza dimulai di 7 Oktober 2023 itu yang sahamnya naik, yang uangnya bertambah banyak, itu kan perusahaan-perusahaan senjata Amerika, ya kan? Terus ketika misalnya sekarang harga minyak naik, siapa yang beruntung? Perusahaan-perusahaan minyak Amerika juga, gitu kan? Artinya dari sisi ini ada kelompok elit di Amerika Serikat yang memanfaatkan Israel untuk memunculkan konflik terus-menerus di Timur Tengah untuk kepentingannya mereka, untuk supaya senjata jalan terus penjualannya, kemudian minyak, ketika harga minyak naik ya mereka yang untung, gitu kan. Belum juga bisnis yang lainnya ya, karena Selat Hormuz ini yang yang lewat di sana bukan cuma minyak dan gas saja yang diperlukan, ada helium, ada pupuk, urea, sulfur, barang-barang petrokimia, jalur perdagangan. Nah, ketika harga naik, ya pastilah ada yang mengambil keuntungan. Yang rugi itu sebagian besar dunia gitu, masyarakat dunia, tapi ada yang untung kan. Nah itu, ini saya pikir yang membuat juga Amerika Serikat rezimnya ya, pemerintahnya kenapa kok masih bertahan terus memerangi Iran, padahal udah jelas kerugiannya besar sekali ya, dalam 30 hari ini udah 560 triliun rupiah ya habis uangnya kan untuk perang ini. Tapi kan ada yang untung gitu, siapa yang elit, yang pengusaha-pengusaha ini, dan mereka lah yang mendanai Trump selama ini gitu kan, yang mendanai anggota parlemen. Kan kalau di Amerika itu demokrasinya butuh uang besar ya, untuk kampanye pemilu dan lain-lain. Nah, siapa yang memberikan uang, dan itu data terbuka kan, data kita bisa akses dengan terbuka karena dianggap legal gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan besar ini yang punya kepentingan supaya Amerika Serikat terus berperang, mengorbankan rakyat sipilnya Amerika Serikat sendiri kan. Dan sekarang 8 juta lebih warga Amerika Serikat turun jalan dengan tajuk No King untuk merespon atau mengkritik cara pemerintahannya Trump yang dianggap otoriter. Sekaligus salah satu tuntutannya adalah untuk menghentikan keterlibatan Amerika di dalam perang Amerika, Iran, dan Israel ini. Kalau menurut Bu Dina, mungkin gak sih Amerika kemudian mundur? Karena ini kan yang dipertaruhkan oleh Trump juga ya. Di satu sisi kalau misalnya dia tetap maju, dia akan berhadapan dengan impeachment, entah itu akan berhasil atau tidak. Tapi kemudian di sisi yang lain dia harus mengorbankan tadi ya sekian ratus triliun gitu untuk mendanai perang. Dan di sisi yang lain lagi dia harus berhadapan dengan resiliensi Iran gitu, yang itu tahan banget. Kalau dia mundur itu kayak makan buah simalakama. Mundur salah, maju salah gitu. Gimana kalau pandangan Bu Dina? Apakah dia akan selesai, berhenti, negosiasi, atau? Iya, pada akhirnya Trump itu tidak mengambil keputusan sendiri kan. Tetap ada pihak-pihak yang berkepentingan yang mengelilingi dia. Cuma yang namanya politik itu kan akhirnya banyak variabelnya gitu ya. Sangat mungkin saat ini yang terjadi adalah para pendukung perang ini yang memang dapat keuntungan dari perang masih terus mendorong Trump untuk berlanjut. Tapi di saat yang sama tadi betul sekali tadi Mbak Irza bilang bahwa
pergolakan di dalam negeri juga luar biasa ya, yang demonstrasi itu kayaknya belum pernah terjadi sampai Iya, 8 juta 8 orang juta orang turun. turun ke jalan untuk mengkritik Iya, pemerintahnya. Dan ini lucu kalau diingat bahwa Trump itu menyerang Iran di 28 Februari itu kan inginnya menggulingkan rezim Iran katanya gitu ya. Sekarang malah kayaknya mau ada terjadi penggulingan rezim, malah menepuk air di dulang, terpercik muka malah sendiri Amerika gitu ya. kayaknya yang bakal ada penggulingan rezim itu ya. Dan ya tadi betul memang peluangnya ada di impeachment tadi. Iya. Tapi impeachment kan artinya anggota parlemennya ya yang melakukan atau menggalang suara supaya ada keputusan impeachment itu untuk pelengseran Trump. Nah, ini juga masih tarik menarik karena kan tadi itu anggota parlemen bisa masuk ke parlemen di Amerika Serikat itu juga butuh dana, dan mereka banyak yang dapat uang dari AIPAC juga kan. AIPAC ini lembaga lobbynya Israel di Amerika Serikat. Tapi kalau kita melihat pada akhirnya yang namanya demokrasi itu kan akhirnya suara rakyat yang ini ya akan menjadi pertimbangan utama ketika rakyat Amerika Serikat sudah besar-besaran melakukan kritik, ya pastilah ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Sekarang Trump pilihannya adalah ya dia mau lanjut gitu kan, atau berhenti, mundur. Kalau saya melihat akan mundur, ya karena pertimbangannya tadi itu dana yang sudah sangat besar, dan kemudian juga kredibilitasnya dia ya di dalam negeri. Posisi dia. Kalau ada pemilu sela nanti kemungkinan kalah kan, nanti November bentar lagi ada pemilu sela kan, Republikan mungkin kalah dan kalau situasinya seperti ini. Dan yang ketiga juga Trump nggak ada dapat dukungan lagi dari banyak pihak kan. Dia udah minta ke NATO ya untuk membantu untuk membuka Selat Hormuz, kan nggak mau kan. Terus juga bahkan sekarang negara-negara Eropa yang tadinya inferior ke Amerika udah berani melawan kan. Polandia nggak mau kasih rudal Patriotnya nggak mau dikasih ke Amerika gitu kan. Terus Spanyol menutup udaranya, nggak boleh nih pesawat tempur Amerika lewat kayak gitu. Terus nggak ada yang mau juga berperang. Inggris ya, pada Inggris tuh kurang apa tuh, bestie banget sama Amerika kan. Nggak mau menolong gitu kan untuk bersama menyerang Iran gitu kan. Karena apa, mereka tahu Iran nggak bisa ditekan hanya dengan seperti itu. Dan kalau ngelihat geostrategisnya emang sulit untuk buat negara-negara Eropa ini untuk maju ke perang tanpa ada korban gitu kan. Karena itu selat itu sempit sekali dan itu dalam jangkauan rudalnya Iran semua gitu. Nggak perlu rudal, drone juga sudah cukup. Padahal Iran tuh memproduksi terus kan rudal drone-nya itu. Ya akhirnya mereka memilih yang menguntungkan mereka saja, yaitu langsung ngobrol sama Iran gitu kan. Akhirnya kan semua sekarang cari solusi sendiri-sendiri, memperjuangkan kepentingannya masing-masing kan. Tapi artinya kalau misalnya mundur nih Bu Dina, masih ada kemungkinan kan Iran dan proksinya terus bergerak melawan Israel gitu. Artinya kalau misalnya Amerika menghentikan bantuannya kepada Israel, Israel akan sendirian lagi. Nah, kalau saya pikir justru strateginya Iran itu jeniusnya di situ ya. Jadi Iran itu kan menyerang, yang diserang itu kan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Sebenarnya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu didirikan untuk apa? Untuk melindungi Israel kan. Rudalnya Iran mau nyampe ke Israel itu di tengah jalan udah ditepis dulu sama pangkalan-pangkalan militer ini kan, oleh interceptor yang dari Jordan, interceptor yang di Saudi gitu kan, atau interceptor yang di Irak. Ketika ini sudah lumpuh, artinya kan rudal Iran atau drone Iran bisa langsung masuk ke Israel. Dan beberapa hari terakhir ini kan ini lancar banget tuh gitu ya, masuk karena lapisan-lapisan pelindungnya sudah diruntuhkan. Nah kemudian Iran mengatakan bahwa kita nggak mau gencatan senjata. Nah kenapa kok nggak mau gencatan senjata? Karena kalau gencatan senjata artinya perang berhenti sebentar, disepakati kita berhenti sebulan misalnya, tapi kan nanti perang lagi. Nah jadi kata Iran nggak bisa, kita akan terus menyerang sampai Amerika Serikat menyatakan berhenti perang. Jadi bukan gencatan senjata. Itu yang ditunggu oleh Iran. Nah berhenti perang, terus kan pernyataannya gini, harus ada jaminan nggak akan diserang lagi. Jaminan nggak akan diserang artinya apa? Amerika Serikat harus keluar dari Timur Tengah. Dan itu bukan hal mustahil, karena sekarang ini kan
New York Times tuh udah membuka 13 pangkalan militer Amerika Serikat udah nggak bisa dipakai lagi di kawasan. Tentaranya ada di mana sekarang? Terbaru mereka tinggal di hotel-hotel karena udah dievakuasi nggak bisa kan? Artinya apa? Nggak mungkin di hotel terus. Apa itu pulang kan gitu? Yang di Irak juga. Nah di Irak ini uniknya orang Iraknya sendiri itu yang angkat senjata. Jadi mereka nasionalismenya kuat banget nih orang-orang Irak juga kan. Ketika lihat ada kesempatan ini Iran lagi berperang melawan Amerika Serikat, mereka ini momen juga. Akhirnya mereka karena mereka nggak suka ada pangkalan militer Amerika Serikat di Irak, mereka seranglah itu pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Sekarang kan sudah angkat kaki. Sudah ada perintah dari Gedung Putih, kedutaan keluar semua, orang-orang staf keluar semua, dan tentara-tentara keluar semua. Artinya bukan hal mustahil dalam waktu dekat memang tentara Amerika Serikat ditarik dari Timur Tengah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, itu Amerika Serikat sudah berkali-kali kok ditarik keluar. Misalnya dulu perang Vietnam. Amerika Serikat itu kan negara besar banget kan. Ini Vietnam tuh kecil gitu kan. Tapi apa yang keluar dari Vietnam Amerika? Terus kemudian Afghanistan. Afghanistan tuh kan pemerintahan Taliban itu bisa dibilang lemah ya. Maksudnya sangat secara miskin, ekonomi juga lemah. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Keluar 20 tahun ngabisin uang sedemikian banyak, akhirnya keluar begitu saja. Nggak menyatakan kekalahan sih, tapi keluar gitu. Sangat mungkin sekarang juga skenario yang mungkin itu Amerika keluar juga. Entah dengan alasan apa. Kayaknya sih mau dicari-cari dulu alasannya supaya nggak terlalu malu gitu kan. Tapi kemungkinan terbesarnya seperti itu keluar. Kalau Amerika Serikat nggak ada di kawasan lagi, ya serahkan ke pejuang Palestina, ke Hezbollah, selesai. Iran nggak perlu ikut lagi sebenarnya, karena pejuang Palestina juga sebenarnya kan sangat kuat. Cuma masalahnya selama ini kelihatan mereka seolah lemah karena kan yang dilakukan Israel itu kan membunuh rakyat sipil. Terlihat banyak korbannya. Korbannya banyak. Tapi kalau dalam perang itu jumlah korban bukan indikator kemenangan, tapi tercapainya tujuan perang. Nah, tujuan perangnya Israel kan melumpuhkan perjuangan orang Palestina. Dan sampai hari ini masih tetap melakukan serangan gitu kan. Ketika sudah nggak ada lagi yang menyuplai bom ke Israel, nggak ada lagi menyuplai jet tempur ke Israel, dan seluruh kebutuhan perang yang selama ini juga dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, nggak ada yang menyuplai, ya artinya ya sudah. Artinya gini loh, head to head orang Palestina versus Israel itu pasti menang orang Palestina. Secara jumlahnya udah 2 kali lipat kan. Orang Palestina di tanah itu gitu ya. Belum lagi ini pejuangnya di tepi barat itu juga sebenarnya sudah ada kan pejuang-pejuang Palestina yang sudah siap mereka juga. Dan juga jiwa militansinya yang berbeda, jauh berbeda. Itu luar biasa mereka selama ini nggak pernah bisa dikalahkan gitu ya. Nah kemudian 2 hari lalu kalau saya tidak salah ada rencana dari Donald Trump untuk melakukan serangan jalur darat ke Pulau Hak Pulau Hak. Gimana sih Bu bacanya? Hak. Yang mana itu adalah tempat 90% sumber daya minyaknya Iran itu di situ. Kalau saya tidak salah, hampir 90% mungkin ya. Atau nggak sampai? Dan itu mungkin nggak gitu? Yang pertama Pulau Hark itu sebenarnya bukan di situ sumbernya, tapi kilang minyaknya di dalam di mainlandnya. Jadi ini kan pulau ya, pulau-pulau kecil yang ada di luar tanah utamanya gitu kan. Tapi sebelum masuk ke Selat Hormuz itu dibawa dulu ke situ gitu loh. Jadi baru kemudian dikapalkan lewat Selat Hormuz ke para pembeli kan gitu ya. Nah itu kan pulau kecil saja ya, dan terbuka, nggak ada gunung, nggak ada apa. Kebayang maksudnya kita yang awam aja, maksudnya gimana? 3.500 ada di situ. Kan terbuka begitu aja. Jadi kayak apa ya? Semua orang juga, maksudnya yang mengirimkan pasukan ke sebuah pulau yang sedemikian terbuka. Ngapain? Dan itu kan bisa disebut bunuh diri ya. Kan dengan mudah jadi sasaran serangannya Iran gitu loh.
Terus Oke. mau apa? Apakah mau menyeberang ke mainland-nya, ke wilayah Iya iya utamanya? iya. Itu gunung-gunung semua. Iya 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 Dengan cara iya. apa masuk ke dalam Iya. dengan pasukan yang sedikit itu gitu Heeh kan. heeh heeh. Tentara aktifnya Iran itu plus cadangan Mhm. itu hampir 1 juta orang. Belum yang memang rakyat biasa yang memang siap untuk berperang. Artinya untuk apa namanya nih, serangan darat ini hampir, apakah itu mungkin cuman omong kosongnya Trump gitu ya? Saya pikir ini upaya untuk cywar ya, apa Oke. ya, untuk ya Mhm menakut-nakuti gitu mhm. dan juga untuk membentuk citra juga ya di publik dunia bahwa ini masih kuat kok, masih terus kayak Oke gitu. oke. Tapi ya secara ini tuh udah kayak nggak mungkin. Terus juga ada yang lucu juga, ya kan mau ini apa, emangnya ada di media sosial Mhm. saya tuh ada yang komen, "Emangnya tentara darat tuh datang begitu aja ke pulau? Kan Heeh. itu langsung loncat ke sana," gitu. Maksudnya, Oh. nggak harus lewat gunung-gunung, tapi dengan pesawat langsung ke Oh. tengah katanya Iya gitu. iya. Lah terus memangnya Iran nggak punya apapun untuk yang menghalangi Menghalau. pesawat kalau betul-betul datang ke tengah itu gitu ya. Jadi Ya ya ya, artinya ya mhm. ya itu jadi salah satu strateginya Amerika untuk terlihat, "Saya masih kuat nih," gitu. Iya iya. Tapi kan Ibu, Iran ini adalah pemilik cadangan minyak yang sangat besar ya setelah Mhm. Venezuela. Dengan pecahnya perang di Iran itu sangat mempengaruhi cadangan minyak kita, Indonesia di sini. Mhm. Meskipun meskipun pada hari ini tanggal 1 April itu disampaikan oleh Pertamina harga minyak BBM tidak naik. Ketika negara-negara yang lain seperti Filipina, Malaysia, Singapura itu sudah ada kenaikan harga minyak imbas dari perang Iran. Nah, kalau kata Bu Dina, akan setahan apa energi kita apabila konflik di Iran masih terus berlanjut? Iya, situasinya tuh kan memang kita nggak impor minyak dari Iran ya, Mhm. tapi dari negara-negara Teluk, Iya. sekitar 60% lah kita Mhm. impor. Terus Iya. kemudian, eee eee, kapalnya itu lewat Selat Selat Hormuz Hormuz, kan. ya. Masalahnya kemudian kan Iran menyeleksi siapa yang Nah, boleh lewat mhm. gitu kan. Nah, Iran mengatakan, "Yang boleh lewat kapal-kapal sahabat kami," katanya gitu kan, yang tidak membantu, Amerika Serikat dan Iya Israel iya untuk, iya. menyerang kami kan Mhm gitu. mhm. Dan akhirnya, negara-negara, langsung bypass aja nih menyelamatkan diri sendiri ya. Misalnya Oke. misalnya kayak Malaysia langsung ngomong sama Iran, "Tolonglah kapal kita boleh lewat," gitu ya. Oke, Terus iya iya iya. Thailand Mhm. juga kayak gitu. Nah, Jepang juga melakukan pendekatan langsung. Jadi sudah, semua negara berusaha menyelamatkan diri sendirilah gitu. Gimana Mhm. caranya supaya kapalnya bisa lewat. Nah, kita ya, tentu saja ya ketika, suplai dari Timur Tengah ini terhambat tentu ada masalah besar di kita, tapi kalau kita lihat pemerintah kan masih menyatakan, "Oh aman kok," gitu ya. Terus harga BBM nggak naik. Ya saya Iya. pikir, pemerintah punya, strategi sendiri ya supaya, Mmm. kita nggak panik buying Iya kayak gitu. iya Cuma iya. ya tetap harus ada mitigasi ya, Betul. artinya, memang sih, ada kemungkinan misalnya beli, ke negara lain misalnya Mhm. ke Amerika misalnya. Heeh. Tapi kan kalau kita lihat, pembelian minyak tuh nggak semudah itu ya. Ke Amerika itu bisa sebulan nyampe Oke, ke secara Indonesia, jarak dia secara jauh jarak. banget ya? Kalau dari Timur Tengah paling 6 hari, seminggu bisa sampai. Oke. Belum ketersediaan kapalnya, Mhm. Iya izinnya, stoknya ada apa enggak, iya. harganya seperti apa dan seterusnya kan. Artinya di sini kita itu punya kepentingan loh supaya, Nah, mhm mhm. konflik ini selesai Iya gitu ya. iya Artinya kita iya. tuh nggak bisa mengatakan bahwa, "Ah ini urusan orang lain," Iya enggak. Kita iya. berkepentingan, sangat Betul. berkepentingan untuk membuat konflik ini selesai, Mhm. karena nasib kita juga bergantung nih Iya sama iya situasi iya. ini gitu ya. Jadi saya pikir memang, selain mitigasi short term gini Mhm. ya, bahwa, oh kita masih ada cadangan, kita harga nggak naik Nggak naik. supaya masyarakat tetap terkendali, nggak panik gitu kan. Tapi juga perlu nih langkah-langkah diplomasi harus Iya. dilakukan ya, Mhm. gimana caranya supaya, situasi ini, berhenti. Iya. Dan, saya pikir kalau, kita lihat sikap Iran kan dia itu membela diri kan. Iya, Nah, betul.
Artinya kita nggak bisa meminta Iran, tolong dong jangan melawan lagi, nggak bisa. Ya. Karena posisi dia adalah yang diserang duluan. Betul, berarti kita perlu melakukan diplomasi, nggak bisa sendirian tentu, menggalang upaya bersama, terutama negara-negara selatan ya, untuk meminta Amerika Serikat dan Israel sudah selesai. Ini Anda ini punya ambisi untuk diri Anda sendiri gitu, tapi kita semua kena korbannya gitu ya. Artinya di sini kita memang perlu memberikan dukungan tanda kutip ke Iran, bukan karena kita pro Iran, bukan, tapi bahwa dia itu memang pihak yang diserang, dan gara-gara dia diserang kita pula yang kena imbasnya gitu. Jadi termasuk 3 prajurit kita gugur di situ. Betul sekali, adalah kepentingan kita untuk bersama Iran untuk meminta pihak agresor yang berhenti gitu ya, bukan meminta pihak yang diserang untuk menahan diri supaya nggak melawan lagi. Itu secara logika nggak masuk gitu ya. Juga menurut hukum internasional juga Iran berhak untuk melawan. Nah, dari banyak momentum ini Bu, ada kemungkinan nggak Presiden Prabowo kemudian memutuskan untuk keluar dari BOP? Saya pikir situasi terbaru ini ya, gugurnya TNI kita itu kan itu pukulan besar. Saya pikir itu betul-betul kita itu ya saya bisa bilang kita itu betul-betul direndahkan ya. Artinya nggak dianggap sama sekali oleh rezim Zionis Israel ini gitu kan. Dan saya pikir Pak Prabowo itu kan seorang militer ya. Betul. Artinya punya apa ya, ini anaknya gitu ya. Ini tentara masih muda-muda banget ya. Betul. Jadi beliau saya pikir punya rasa bahwa ini anaknya, ini sesama militer juga. Mudah-mudahan saya sih berharap ada perubahan kebijakan ya, karena yang bisa kita lakukan artinya kekuatan kita, leverage kita untuk isu Timur Tengah ini adalah diplomasi. Nah, diplomasi itu ada diplomasi yang istilahnya diplomasi normatif ya. Kita mungkin nggak bisa ngirim senjata gitu ya, nggak bisa ikut perang, tapi kita ngirim pasukan perdamaian, itu kan upaya kita ya. Betul. Tapi dengan kita direndahkan seperti ini oleh rezim Zionis Israel, kita bisa menggunakan diplomasi normatif itu untuk memberikan tekanan. Oke, kita akan kita tidak mau lagi terlibat dalam upaya-upaya perdamaian yang digagas oleh Trump, dan di dalamnya juga ada Israel gitu ya. Kita akan mengupayakan perdamaian kembali ke PBB lagi gitu ya, bersama PBB dan bersama negara-negara selatan untuk ini ya, menghentikan kejahatan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat ini. Sudah banyak beberapa negara BOP kan udah mulai stop ya. Maksudnya yang dulunya masuk kayak Spanyol juga menolak gitu. Semoga Indonesia di waktu yang dekat gitu ya segera membuat keputusan untuk entah keluar, hold, atau saya pikir kan sebenarnya ini keputusan seperti ini harus ada persetujuan dari DPR juga ya. Nah, tentu kita melihat DPR, saya pikir sudah ada pernyataan juga ya mengomentari terbunuhnya TNI kita itu, ya memang ada dorongan untuk keluar ya dari BOP dan tidak jadi mengirim tentara ke Gaza. Karena apa? Lagi-lagi yang dihadapi itu Israel loh, iya kan? Bayangkan kita mengirimkan tentara ke Gaza dan kita kan sejak awal dinyatakan tidak akan terlibat operasi tempur di Gaza itu, rencananya gitu ya. Kita nggak boleh melakukan apapun di hadapan tentara Israel yang sudah jelas nggak peduli sama hukum internasional gitu. Sudah ada korbannya. Nah, ini kan beresiko ya ketika di Gaza tuh 50%-nya masih diduduki Israel kan. Nah, kita ada di sana di tengah-tengah itu tanpa punya daya ya. Kecuali kalau memang dikasih kesempatan untuk berperang misalnya gitu, itu mungkin beda lagi situasinya. Tapi kita hadir di sana dinyatakan tidak melakukan operasi tempur. Nah, itu kan beresiko besar ya untuk keselamatan TNI kita. Semoga pemerintah mendengar ya, Bu. Amin. Untuk kemudian mengubah kebijakannya dan lebih berpikir lebih strategis di sini, karena banyak kepentingan kita yang terkorbankan akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel gitu. Terima kasih Bu Dinda untuk waktunya pada kali ini.
Kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya, tetap di Sinkos. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Ya.